Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan terminologi anatomi pada bagian 2 ini. Pada bagian pertama kita sudah membahas tentang definisi anatomi, cabang anatomi, dan ruang lingkupnya. Pada bagian 2 ini kita akan melanjutkan pembahasan pokok bahasan berupa posisi anatomi dan kata istilah yang berhubungan dengan bidang, garis, arah, dan posisi. Pada terminologi anatomi ini ada 2 pembahasan atau 2 materi yang cukup penting sekaligus menjadi inti dari pembicaraan terminologi anatomi, yaitu posisi anatomis dan kata istilah yang berhubungan dengan bidang, garis, arah, dan posisi. Apa itu posisio anatomika? Posisio anatomika merupakan posisi yang telah disepakati oleh para ahli anatomi sedunia berupa badan berdiri tegak atau dalam bahasa Latin disebut dengan erectio, kepala, mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Ini adalah kesepakatan dari para ahli anatomi tadi, mata menghadap ke depan. Meskipun dalam posisi manusia yang sebenarnya mata menghadap ke depan samping. Kemudian anggota badan atas lurus di samping badan dengan telapak tangan menghadap ke depan. Sehingga dengan posisi seperti ini, secara otomatis ibu jari tangan menjauhi bidang tengah atau menjauhi bidang median. Dengan adanya posisio anatomika ini, maka struktur tubuh manusia diuraikan dalam pengertian atau persepsi yang sama, menimbulkan satu pengertian dan tidak menimbulkan pengertian ganda atau ambigu. Dalam keadaan posisi apapun, uraian struktur tubuh manusia mengacu pada posisi anatomika yang telah disepakati. Sebagai contoh, kita ilustrasikan di sini. Ketika seorang dokter memeriksa perut pasien, biasanya pasien diminta untuk berbaring telentang seperti ini. Nah, dalam keadaan berbaring telentang seperti ini, para ahli anatomi kalau mau menguraikan pemeriksaan fisik atau mau menguraikan struktur, selalu kembali kepada posisi anatomika. Sehingga pada contoh ini, dokter akan menekan perut pasien ke belakang. Jadi meskipun ini pasien ini berada pada posisi berbaring, tekanan ke arah sini tetap dianggap sebagai menekan ke arah belakang. Biasanya kalau di buku-buku yang penulisnya bukan ahli anatomi, maka uraian kata-katanya adalah tekanlah tangan dokter ke perut ke arah bawah, karena dalam posisi pasien seperti ini terletak di bagian bawah, ini terletak di bagian atas. Tetapi karena posisi anatomi tadi sudah disepakati adalah badan berdiri tegak, meskipun di pasiennya berdiri telentang, dalam keadaan posisi seperti ini menghadap ke punggung, ini dianggap menghadap ke belakang. Jadi tekanlah tangan ke perut pasien ke arah belakang, bukan ke arah bawah. Khusus untuk dorsum penis, ada posisi anatomi yang spesifik. Dorsum penis ini adalah bagian yang di sini, bagian permukaan penis di sini. Nah, untuk dorsum penis ini, para ahli anatomi
menguraikan struktur dorsum penis itu berdasarkan orang yang normal. Laki-laki yang normal atau dianggap normal penisnya harus bisa ereksi dengan normal. Sehingga dorsum penis, meskipun kalau kita lihat dari kata-katanya dorsum penis, dorsum itu mengarah ke punggung atau seringkali dianggap mengarah ke belakang. Yang dipakai dalam posisi anatomi itu adalah pada saat ereksio. Kita lihat pada kasus struktur penis ini, pada keadaan penis misalnya dalam kondisi flaksid itu penisnya dalam keadaan tidak tegang. Kalau kita lihat seperti ini, maka dorsum penis ini menghadap ke depan. Sepintas tampak seperti kontroversial. Kalau dalam posisi anatomi tadi jelas bahwa posisi ke arah sini dianggap ke arah depan, di sini ke arah belakang. Struktur di sini disebut dengan dorsum penis. Kok ada kontroversial? Dorsum artinya punggung atau menghadap ke belakang, padahal jelas-jelas di sini adalah menghadap ke depan. Tetapi sekali lagi yang dipakai tadi adalah struktur penis dalam keadaan ereksio yang maksimal. Pada keadaan ereksio, penis di sini nanti akan tegang, membesar, dan posisinya akan berubah. Yang semua seperti ini nanti akan tegak ke sini. Sehingga dalam keadaan ereksio tadi, dorsum penis nanti akan menghadap ke belakang. Ini adalah berbagai bidang anatomis dan contoh-contoh yang sering digunakan di dalam radiologi. Ini adalah bidang koronal, ini bidang sagittal, dan ini adalah bidang aksial atau transversal. Ini contoh dari gambaran radiologisnya. Berikutnya adalah kata istilah yang menunjukkan bidang anatomis. Bidang dalam bahasa Latin disebut dengan planum. Ada dua bidang umum yang sering dipakai, yaitu bidang longitudinale dan bidang transversum atau bidang horizontal atau bidang aksial. Planum longitudinale maksudnya adalah bidang yang sesuai dengan sumbu panjang tubuh atau sumbu panjang dari aksis tubuh. Sedangkan planum transversum adalah bidang yang tegak lurus dengan sumbu panjang tubuh. Planum longitudinale terdiri dari dua, yaitu planum frontale atau planum coronale dan planum sagittale. Planum frontale atau planum coronale adalah suatu bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Ini contohnya. Jadi planum frontale atau planum coronale adalah suatu bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. Kemudian berikutnya planum sagittale. Planum sagittale adalah suatu bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Contohnya ini. Tubuh dibagi menjadi bagian kanan dan kiri. Planum sagittale ada dua, yaitu planum medianum atau bidang median dan planum paramedianum atau planum parasagittale. Planum medianum adalah bidang vertikal yang membagi tubuh secara simetris kiri dan kanan. Pada gambar ini adalah contoh dari planum medianum. Jadi tubuh dibagi menjadi bagian kiri dan kanan secara simetris.
Jika planum sagittale tadi membagi menjadi bagian kanan dan kiri secara tidak simetris, maka ini disebut dengan planum paramedianum atau planum parasagittale. Jadi kalau di sini adalah planum sagittale atau mid sagittale atau planum medianum, bidang petika yang sejajar dengan planum medianum di kiri dan kanannya yang membagi tubuh secara tidak simetris menjadi bagian kanan dan kiri disebut dengan planum paramedianum atau parasagittale. Ini dari kata para dalam bahasa Latin yang berarti kiri dan kanan. Jadi dengan demikian planum paramedianum itu artinya adalah bidang petika yang terdapat di kiri dan kanan bidang medianum. Kemudian berikutnya planum tarpusum, yaitu bidang tadi yang tegak lurus dengan sumbu panjang suatu tubuh atau suatu organ. Ini banyak contoh yang termasuk dalam planum tarpusum, misalnya planum transpyloricum. Planum transpyloricum ini adalah bidang transversal yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah, dan letaknya adalah di pertengahan garis hayal antara bagian atas tulang sternum yang disebut dengan incisura jugularis dan tepi atas simplicis pubis. Dari kedua titik itu ditarik garis hayal, kemudian diambil titik pertengahannya. Dari titik pertengahan tadi dibuat bidang transversal. Ini akan membentuk planum transpyloricum. Kemudian ada planum subcostale. Ini adalah bidang transversal yang dibuat tepat di bawah lengkung costa. Sub artinya di bawah, costa tulang iga, di bawah tulang iga. Kemudian ada bidang transversal yang lain adalah planum transumbilicalis. Sesuai namanya, trans artinya memotong, umbilicus artinya pusat. Jadi bidang ini adalah bidang transversal yang melalui umbilicus atau pusat. Kemudian ada planum supracristale. Ini adalah juga bidang transversal. Kalau kita lihat dari namanya, cristale ini diambil dari struktur tulang yang disebut dengan crista iliaca. Supra artinya di atas. Jadi bidang ini ditarik tepat di atas dari crista iliaca. Kemudian ada yang disebut dengan planum intertuberculare. Ini juga bidang transversal yang diambil inter artinya di antara, tuberculare ini artinya tonjolan. Maksudnya adalah bidang ini diambil dari tonjolan yang paling menonjol ke arah samping dari crista iliaca dan ditarik garis transversalnya sehingga membentuk planum intertuberculare. Kemudian ada lagi namanya planum interspinale. Ini adalah suatu garis di antara dua spina ischiadica di daerah tulang panggul. Ada struktur yang disebut dengan spina ischiadica kiri kanan. Nah, dari garis itu dibuat bidang transversal sehingga nanti akan membentuk planum interspinale. Ini contoh-contoh tadi yang sudah kita sampaikan. Ada planum sagittale dan planum transversum atau planum horizontale. Planum sagittalenya ada planum medianum atau mid sagittal dan planum coronale. Berikutnya adalah kata istilah yang berhubungan dengan garis. Dalam bahasa Latin, garis disebut dengan linea. Ada banyak garis yang bisa kita temukan pada pembahasan anatomi ini, yaitu linea mediana anterior. Sesuai namanya, berarti ini adalah linea garis mediana di tengah, anterior depan. Jadi garis tengah depan. Linea mediana posterior, garis tengah belakang.
linea sternalis. Sesuai namanya, berarti garis ini berhubungan dengan sternum, tulang dada. Dan yang diambil di sini adalah garis vertikal yang sesuai dengan tepi dari tulang dada. Ada linea medioclavicularis. Clavicula artinya adalah tulang selangka. Sedangkan medio artinya di tengah. Jadi garis ini ditarik dari pertengahan tulang clavicula. Linea mammillaris atau mammillaris. Mammillaris berarti adalah payudara. Nah, garis ini ditarik dari struktur payudara yang disebut dengan papilla mammae atau puting susu. Kemudian berikutnya ada linea parasternalis. Kalau di sini ada linea sternalis, parasternalis berarti di kiri kanan dari linea sternalis. Linea axillaris adalah garis yang terdapat di ketiak. Ada 3, yaitu linea axillaris anterior, linea axillaris media, dan linea axillaris posterior. Linea axillaris anterior adalah garis vertikal yang sesuai dengan lipatan depan ketiak. Sedangkan linea axillaris posterior adalah garis vertikal yang sesuai dengan lipatan bagian belakang dari ketiak. Linea axillaris media adalah garis vertikal yang terletak di tengah dari linea axillaris anterior dan linea axillaris posterior. Linea scapularis adalah garis vertikal yang melalui sudut bawah tulang belikat. Linea paravertebralis adalah garis vertikal yang terdapat di kiri kanan tulang belakang. Ini adalah gambar ilustrasi berbagai linea yang kita sebutkan tadi. Yang warna merah ini adalah linea mediana anterior, garis tengah yang terdapat di bagian depan. Di belakangnya atau di daerah punggung nanti disebut dengan linea mediana posterior. Kemudian ada lagi garis yang warna hitam. Ini dibuat melalui tepi dari tulang dada. Ini adalah tulang dada yang disebut dengan os sternum dan tepinya adalah ini kiri dan kanan. Jadi garis vertikal yang melalui tepi dari tulang dada ini disebut dengan linea sternalis. Karena ini terletak di sebelah kanan disebut dengan linea sternalis dexter. Berikutnya adalah garis vertikal yang dibuat melalui pertengahan tulang clavicula. Ini adalah tulang clavicula, pertengahannya di sini dibuat garis vertikal, maka terbentuklah suatu garis yang disebut linea medioclavicularis dexter. Berikutnya adalah garis vertikal yang terletak di pertengahan dari linea medioclavicularis dan linea sternalis. Garis ini yang berwarna biru ini disebut dengan linea parasternalis. Berikutnya lagi adalah garis vertikal yang dibuat melalui puting susu atau melalui papilla mammae yang ini, yang warna coklat, sehingga disebut dengan linea mammillaris. Nah, ini gambar menunjukkan daerah ketiak aksila. Pada daerah aksilanya nanti akan terlihat lipatan di bagian depan dan lipatan di bagian belakang. Lipatan di bagian depan ini kalau dibuat garis vertikal maka akan membentuk linea axillaris anterior, dan yang di belakang akan membentuk linea axillaris posterior. Garis vertikal yang terletak di antara kedua garis linea axillaris anterior dan linea axillaris posterior ini disebut dengan linea axillaris media. Ini gambar dari bagian belakang tubuh kita. Ada satu garis yang disebut dengan linea paravertebralis. Sesuai namanya, berarti garisnya diambil dari kiri kanan vertebra. Ini adalah vertebra tulang belakang, jadi kiri kanannya di sini adalah
linea paravertebralis sinister, linea paravertebralis dexter. Kemudian ada garis vertikal yang ditarik melalui sudut bawah atau angulus inferior dari tulang scapula. Ini disebut dengan linea scapularis. Berikutnya adalah kata istilah yang menunjukkan arah dan posisi. Yang pertama adalah medial dan lawannya adalah lateral. Adik-adik mahasiswa kalau menemukan suatu kata dengan akhiran al, biasanya itu berarti ke arah. Medial berarti ke arah atau mendekati bidang median. Lawannya adalah lateral, menjauhi bidang median. Ini adalah bidang median. Nah, kalau ke arah bidang median disebut dengan medial. Menjauhi bidang median disebut dengan lateral. Perlu diketahui oleh mahasiswa bahwa medial ini berarti ke arah medial, ke arah bidang medial, bukan ke arah garis tengah. Karena kata-kata ini mempunyai makna yang berbeda. Ke arah bidang median tidak sama dengan ke arah garis tengah. Medial, sekali lagi tadi adalah berarti ke arah bidang median, bukan ke arah garis tengah, bukan ke arah linea mediana. Karena kalau menyebutkan ke arah garis tengah, ini mempunyai pengertian yang ambigu. Apakah ke arah garis tengah ini ke arah garis tengah depan, ke arah linea mediana anterior, ataukah ke arah garis tengah belakang, linea mediana posterior. Sinonim dari kata medial adalah ulnar dan tibia. Ini pada posisi anatomi, tulang tersusun seperti ini susunannya. Os radius ini terletak di samping dari os ulna. Untuk tungkai bawah, os fibula terletak di samping dari os tibia. Sehingga radial, kata radial itu berarti ke arah os radius, berarti ke arah sana. Sedangkan ulnar berarti ke arah tulang ulna, berarti ke arah sana. Demikian juga di tungkai bawah, kalau ke arah fibula berarti fibular. Ke arah os tibia berarti tibial. Dengan demikian, radial sama dengan fibular, sama dengan lateral. Ulnar sama dengan tibia, sama dengan medial. Berikutnya adalah anterior. Anterior berarti ke arah depan. Posterior berarti ke arah belakang. Sinonim dari anterior adalah ventral, polar, palmar, atau frontal. Ventral artinya ke arah perut, sedangkan polar dan palmar artinya ke arah telapak tangan. Polar istilah lama dan palmar istilah yang baru. Frontal ke arah tulang dahi. Dorsal sama dengan posterior. Dorsal berarti ke arah punggung, sedangkan occipital ke arah tulang belakang kepala. Untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar ini. Ini adalah anterior, ke arah depan. Lawannya posterior, ke arah belakang. Di sini adalah perut. Ke arah sana disebut dengan ventral. Perut dianggap sebagai titik terdepan, sehingga ventral sebenarnya hakikatnya sama dengan anterior. Dorsal berarti ke arah punggung. Karena punggung dianggap sebagai titik paling belakang, berarti dorsal ke arah punggung sama dengan posterior. Khusus untuk daerah kepala, ini adalah dahi yang disebut dengan frons. Ini adalah belakang kepala yang disebut dengan occiput. Ke arah dahi disebut dengan frontal, sedangkan ke arah belakang kepala disebut dengan occipital. Jadi berarti frontal sama dengan
anterior, occipital sama dengan posterior. Berdasarkan posisi anatomi, telapak tangan menghadap ke depan. Istilah sebutan untuk ke arah telapak tangan adalah polar atau palmar. Polar tadi istilah lama dan palmar istilah baru. Jadi dengan demikian, palmar atau polar sama dengan anterior. Istilah lainnya adalah superior, ke arah atas, lawannya inferior, ke arah bawah. Ke arah atas disebut dengan superior, ke arah bawah disebut dengan inferior. Sinonim dari superior adalah cranial, artinya ke arah postcranium, tulang kepala. Berhubung tulang kepala terletak di bagian atas, maka cranial sama dengan superior. Sefalik ke arah otak. Berhubung otak juga ada di dalam tulang tengkorak, terdapat di bagian atas, maka superior berarti sama dengan sefalik. Sinonim dari inferior adalah caudal. Caudal ini artinya adalah ke arah tulang ekor, berarti sama dengan ke arah bawah. Plantar artinya ke arah telapak kaki. Dalam posisi anatomi, jari-jari kaki menghadap ke depan, sehingga telapak kaki menghadap ke bawah. Dengan demikian, ke arah telapak kaki yang tadi disebut dengan plantar berarti sama dengan inferior. Ini ada dua istilah yang khusus digunakan untuk anggota badan atas, untuk regiomembrum. Proximal lawannya distal. Proximal artinya adalah ke arah pangkal atau ke arah tempat perlekatan. Jadi ke arah sana disebut dengan proximal. Demikian juga di tungkai bawah, ke arah sana disebut dengan proximal. Ke arah ujung atau menjauhi dari tempat perlekatan ini disebut dengan distal. Jadi ini ke arah sana distal, demikian juga di sini distal. Ini ada istilah-istilah lain yang mungkin melengkapi, yang menunjukkan arah anterior, posterior sudah. Ada istilahnya rostral. Rostral ini berarti ke arah dahi atau ke arah hidung. Kemudian ada istilah lain, ipsilateral atau lawannya adalah kontralateral. Ipsilateral itu artinya pada sisi yang sama dari tubuh. Misalnya sisi kanan, sama-sama sisi kanan, atau sama-sama sisi kiri. Contohnya adalah hati terletak ipsilateral dengan appendix vermiformis. Lawannya adalah kontralateral, pada sisi yang berlawanan. Misalnya adalah kanan adalah lawan dari kiri. Contoh di sini, spleen, limfa, terletak kontralateral dari lever, dari hati. Hati terletak di sebelah kanan, sedangkan limfa terletak di sebelah kiri. Berikutnya adalah superficial, lawannya profunda. Ini dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Yunani disebut dengan profunda. Superficial, patokan menentukan istilah superficial profunda itu adalah permukaan tubuh. Jadi kalau mendekati ke permukaan tubuh disebut dengan superficial. Kalau menjauhi permukaan tubuh disebut dengan profunda. Ada istilah lain yang mirip dengan ini, yaitu internal dan eksternal. Hampir sama maknanya, cuma patokannya yang berbeda. Kalau superficial profunda, patokannya adalah permukaan tubuh. Sedangkan yang internal eksternal, patokannya adalah pusat tubuh. Internal berarti mendekati ke pusat tubuh, sedangkan eksternal menjauhi pusat tubuh. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kedua dari terminologi anatomi. Adik-adik mahasiswa sekali lagi bisa mendalami materi ini dari daftar pustaka yang kita cantumkan di sini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.